Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ummahat, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala selalu anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabi kita tercinta, suri tauladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para ummahat, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia berpasang-pasangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya pernikahan. Dan di antara tujuan dan maksud dari sebuah pernikahan, di antara tujuannya adalah hifdzun nasl, untuk menjaga keturunan. Dan syariat kita yang mulia juga mengatur kehidupan rumah tangga antara suami dan istri agar terjalin hubungan antara keduanya dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan dan maksud dari sebuah pernikahan tersebut bisa tercapai. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, syariat kita yang mulia menjelaskan apa yang menjadi tanggung jawab seorang suami, apa yang menjadi hak kewajiban seorang suami, dan apa yang menjadi tanggung jawab, kewajiban atau hak seorang istri. Dan ketika masing-masing pasangan mengerti dan mengetahui hak masing-masing, kewajiban masing-masing, maka dia akan merasakan kebahagiaan di tengah keluarganya, dan akan tercapailah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tujuan dari sebuah pernikahan. Para ummahat, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita akan belajar atau kembali mengulang tentang pelajaran hak suami atau hak istri. Apa ya kewajiban seorang istri terhadap suaminya, dan apa kewajiban suami terhadap istrinya. Waktu yang tidak lama ini, ya, lebih kurang setengah jam, kita akan coba memaparkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufiknya kepada kita. Pembahasan pertama kita akan menjelaskan tentang hak-hak seorang suami. Hak seorang suami yang wajib ditunaikan oleh seorang istri. Yang pertama, hak suami yang pertama, yaitu seorang istri wajib untuk taat kepada suaminya. Seorang istri wajib taat kepada suaminya sesuai dengan kemampuannya, dan selagi ketaatan tersebut tidak melanggar hak Allah Subhanahu wa taala atau tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan selagi apa yang diinginkan atau apa yang diperintahkan oleh suaminya
tidak ada kesulitan atau mudarat yang akan didapatkan oleh seorang istri, maka hukum seorang istri taat kepada suaminya hukumnya adalah wajib, dan ini menurut kesepakatan para ulama rahimahumullahu taala. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala pernah berkata dalam Majmu' Fatawa beliau, al-wajibu 'ala al-mar'ati as-sam'u wat-ta'atu li zawjiha fil ma'ruf. Wajib bagi seorang istri untuk mendengar dan taat kepada suaminya di dalam kebaikan. Wa ihsanul khuluqi wa tibul kalam. Dan wajib bagi dia untuk berakhlak baik dan bertutur kata baik. Wa tanfidul awamir. Dan wajib bagi seorang istri untuk melaksanakan perintah-perintah suaminya. Min ihdari ta'am, seperti menyajikan makanan, au ghairihi minasyai wal awil qahwati awil hajatil ukhra mimma abaha Allah. Hadza huwal wajibu 'ala zaujah. Kata beliau, seperti menghidangkan makanan atau membuatkan teh, kopi, atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan. Hadza huwal wajibu 'ala zaujah. Dan ini merupakan kewajiban seorang istri, kata beliau. Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin juga berkata, yajibu 'alaiha kadzalika an tuti'ahu fima huwa min haqqih. Fa idza da'aha ila al-firashi wajaba 'alaiha an tuti'ahu ma lam yakun fi dzalika dararun 'alaiha atau tafwitu fariidatin min faraidillah. Wajib, kata Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, bagi seorang istri untuk mentaati suaminya. Apa yang menjadi hak suaminya. Apabila suaminya memanggilnya, mengajaknya untuk melakukan hubungan, maka wajib baginya untuk mentaati suaminya selagi tidak ada mudarat atau tidak menjadikan seorang istri lalai dari kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak suami yang pertama, seorang istri wajib taat kepada suaminya, selagi apa yang diperintahkan oleh suaminya adalah sesuatu yang ma'ruf, kebaikan yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesuai dengan kemampuannya. Ini yang kedua, sesuai dengan kemampuannya. Dan yang ketiga, tanpa ada kesulitan atau mudarat yang didapatkan oleh istri tersebut. Selagi dia mampu, selagi tidak ada masyaqqah, tidak ada mudarat, maka wajib hukumnya seorang istri taat dan patuh kepada suaminya. Misalnya ketika seorang suami di tengah malam yang gelap, dingin, kemudian suaminya ingin menyuruh istrinya keluar rumah untuk membelikan sesuatu, membelikan makanan, di sini tentu berhak istri untuk tidak mentaati apa yang diinginkan oleh suaminya, karena mudaratnya di tengah malam, gelap, dingin, kemudian mengharuskan dia akan keluar dari rumahnya dan seterusnya. Hal seperti ini, maka berhak suami istri tidak mentaati apa yang diinginkan oleh suaminya. Dalilnya adalah dalilnya yang mengatakan bahwasanya seorang istri wajib taat kepada suaminya. Dalilnya adalah di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Suami-suami adalah pemimpin bagi istrinya sesuai dengan kelebihan atau karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian di atas sebagian mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini bahwasanya seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya. Maka pemimpin, ini menunjukkan bahwasanya istri yang dipimpin oleh suaminya, maka seorang orang yang dipimpin itu wajib untuk mematuhi dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh suaminya selagi perintah tersebut di dalamnya tidak ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil berikutnya, dalil dari sunnah
yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idnih, wa la ta'dhana fi baitihi illa bi idnih, wa ma anfaqat min nafaqatin min ghairi amrihi fa innahu yu'adda ilaihi syatruh." Tidak halal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi seorang istri untuk berpuasa sedangkan suaminya ada berada di sisinya, kecuali dengan izinnya. Ini maksudnya puasa sunnah. Dan tidak boleh bagi seorang istri untuk mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Wa ma anfaqat min nafaqatin, dan harta yang diinfakkan oleh istrinya tanpa izin dari suaminya, fa innahu yu'adda ilaihi syatruh, maka ini pahalanya juga kembali kepada suaminya. Ya, sebagai pahalanya juga kembali kepada suaminya. Ya, ini diantara dalil yang menjelaskan bahwasanya seorang istri wajib taat kepada suaminya selagi perintah tersebut tidak ada di dalamnya maksiat dan di batas kemampuan istrinya, dan tidak ada di dalamnya mudarat atau kesulitan bagi istrinya untuk mentaati atau melaksanakan perintah dari suaminya. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua, khidmatul mar'ah li zawjiha. Ya. Istri wajib ya untuk melayani suaminya. Ya. Istri wajib untuk melayani atau membantu suaminya. Ya. Ya, ini sesuai dengan al-'urf, ya, sesuai dengan adat dan kebiasaan di tempat masing-masing. Ya. Sesuai dengan adat dan adat atau kebiasaan di tempat masing-masing. Ya, ini menurut kesepakatan atau menurut pendapat mayoritas para ulama. Ya. Seorang istri wajib untuk melayani atau membantu suaminya sesuai dengan al-'urf, sesuai dengan adat atau kebiasaan di tempat atau di daerah masing-masing. Ya. Kalau di suatu tempat istri biasa memasak atau istri biasa membantu suami bekerja, ya, dan ini menjadi 'urf, menjadi kebiasaan, hal biasa di tempat tersebut, maka wajib istri untuk membantu suaminya dalam hal ini, ya. Dan ini tidak bisa kita pukul rata, ya. Orang yang tinggal di kampung misalnya, ya, tidak bisa disamakan dengan orang yang tinggal di sebuah kota besar, atau orang yang tinggal di Eropa tidak sama dengan orang yang tinggal di Afrika atau di Asia. Ya, makanya para ulama sini menjelaskan kapan seorang istri wajib untuk taat atau wajib untuk khidmah atau menolong membantu suaminya, itu kembali kepada al-'urf, kembali kepada adat dan kebiasaan di suatu tempat. Ya, kembali kepada adat dan kebiasaan suatu tempat. Kalau ada suatu tempat, ya, seorang istri biasa ya ikut membuat roti misalnya, ya, maka ketika itu kita katakan seorang istri wajib membantu suaminya, ya, dalam membuat roti. Atau di suatu daerah kebiasaan adatnya biasa seorang istri ikut ke ladang, ikut ke sawah, ikut membantu suaminya ke pasar, ya, maka ketika itu kita katakan wajib, ya, istri membantu suaminya, ya, dalam hal tersebut. Akan tetapi ketika suatu tempat tidak biasa seorang istri ikut ke ladang, ikut ke pasar, ya, maka kita katakan ketika itu tidak wajib seorang istri membantu suaminya dalam pekerjaan-pekerjaan seperti itu, karena adatnya tidak seperti itu. Maka ini kembali kepada al-'urf, kembali kepada adat. Al-Imam At-Tabari, ya, Al-Imam At-Tabari ketika beliau menjelaskan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, yu'khadhu minhu, ya, ini dapat kita ambil pelajaran dari hadis tersebut, anna kullaman kanat laha taqatun minan nisa'i min khidmati baitiha fi khubzin aw tahnin aw ghairi dhalik
anna dzalika la yalzamu az-zawja in kana ma'rufan anna mithlaha yali dzalika bi nafsihi. Apabila ya setiap sesuatu yang seorang istri mampu untuk membantu suaminya dalam menyelesaikan semua pekerjaan rumah, dari membuat roti, mengadonan roti dan sebagainya, ya, dan itu tidak menjadi kewajiban bagi suaminya. Ketika seorang istri mampu dan sanggup untuk melakukannya, ya, menyelesaikan semua pekerjaan rumah, ya, memasak, membuat roti, ya, ini makanan orang terdahulu. Kalau di kita mungkin memasak nasi, menyiapkan makanan, maka pekerjaan ini tidak lagi menjadi kewajiban seorang suami. Idza kana ma'rufan, kalau itu sudah menjadi urf, menjadi adat, ya, menjadi kebiasaan. Bahwasanya pekerjaan-pekerjaan seperti ini, pekerjaan rumah seperti ini semuanya dikerjakan oleh seorang istri. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga berkata dalam Majmu' Fatawa, ya, sangat panjang, ya, kata beliau, tanaza'al ulama, ya, ada para ulama berselisih pendapat, hal 'alaiha an takhdumahu fi mithli firashil manzil wa munawalati at-ta'ami wasyarabi wal khubzi wat tahan wat ta'ami limamalikihi wa bahaimihi. Ya, para ulama berselisih pendapat, kata Syekhul Islam, apakah wajib bagi seorang istri untuk membantu suaminya, untuk bekerja, ya, seperti membereskan semua pekerjaan rumah, ya, menyiapkan makanan, minuman, mengadonan roti, ya, menyiapkan makanan, bahkan memberikan makanan untuk budak dan untuk peliharaan suaminya, hewan-hewan suaminya, ya, memberi makan, menyediakan rumput dan semisalnya. Para ulama, kata Syekhul Islam, berselisih pendapat tentang masalah ini, apakah wajib atau tidak, ya. Sebagian para ulama memang ada mengatakan la tajib, tidak wajib. Tidak wajib seorang istri, ya, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tersebut. Tapi kata Syekhul Islam, wa hadzal qaulu dha'ifun. Ya, ini perkataan sangat lemah, kata beliau. Ini ini pendapat yang lemah, kata Syekhul Islam. Kemudian kata beliau, kita ringkas, waqila wa huwa shawab wujubul khidmah. Yang benar wajib, ya, wajib bagi istri untuk membantu suaminya dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan seperti ini selagi itu sudah menjadi urf di tempat tersebut, ya. Selagi itu sudah menjadi urf di tempat tersebut. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala juga berkata dalam Fathul Bari dengan masalah apakah wajib istri bekerja, ya, membantu suaminya dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah, bahkan pekerjaan di luar rumah, ya, memberi makan hewan ternak, ya, binatang peliharaan sapi, onta kalau dulu, ya, atau kuda, apakah wajib? Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, alladzi yatarajjahu, ya, yang rajih, kata Ibnu Hajar, hamlul amri fi dzalika ala awaidil bilad fa innaha mukhtalifatun fi hadzal bab. Yang rajih, yang benar, apakah wajib atau tidak wajib? Yang benar, yang kuat pendapatnya, kata Ibnu Hajar, bahwasanya perintah di sini kita kembalikan kepada kebiasaan, ya, dikembalikan kepada kebiasaan. Karena apa? Karena setiap tempat, setiap negeri itu berbeda-beda, ya, kebiasaannya. Kalau di kampung biasa istri membantu suaminya ke ladang, ya, mencari makanan untuk sapi, untuk kerbau, memberi makan ayam, ya, di samping dia menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Tapi ada di suatu negeri ini bukan pekerjaan perempuan. Maka ini, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dikembalikan kepada adat dan kebiasaan, ya. Tidak boleh kita katakan ketika ada orang bertanya, apakah istri wajib pergi ke ladang membantu suaminya misalnya, kita langsung katakan boleh atau tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Tapi harus kita tanyakan dulu dari mana asalnya dan seperti apa adat kebiasaan dari di tempat tinggalnya. Ya, ini yang kedua, ya. Ini yang hak suami yang kedua. Apa dalilnya? Ya. Ya, sangat banyak dalil yang menjelaskan ini.
Di antaranya hadis yang masyhur, ya, Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beratnya pekerjaan rumah yang harus beliau selesaikan sendiri, ya, sehingga membuat tangan beliau kasar radhiyallahu taala anha, ya. Beliau menceritakan itu kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pulang, kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anha, ya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di rumah Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukuma," ya. Fatimah sebelumnya, Fatimah mengadukan beratnya pekerjaan rumah, membuat tangannya kasar. Fatimah ingin ada pembantu. Fatimah ingin ada pembantu yang bisa meringankan pekerjaannya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita tersebut, Nabi datang ke rumah Fatimah dan ke rumah Ali. Kemudian beliau berkata, "Ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma." Maukah kalian aku tunjukkan apa yang jauh lebih baik dari apa yang kalian minta, yang kalian inginkan? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akhadhtuma madaji'akuma." Apabila kalian ingin tidur, ya, au awaituma ila firashikuma fasabbiha 33 wahmada 33 wa kabbira 34 fahuwa khairul lakuma min khadim. Apabila kalian ingin tidur, maka hendaklah kalian bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, kemudian takbir 34 kali, fahuwa khairun lakuma min khadim. Karena sesungguhnya itu jauh lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu, ya. Lihat di sini Fatimah radhiyallahu taala anha, ketika beliau mengadu apa yang beliau rasakan, ya, dari beratnya pekerjaan beliau di rumah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada suaminya, kepada Ali radhiyallahu taala anhu, ini bukan kewajiban, ini bukan pekerjaan Fatimah. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak katakan, ya, ini bukan pekerjaan istrimu, tidak. Ya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menunjukkan apa yang jauh lebih baik daripada permintaannya itu di adanya seorang pembantu. Ya, dijelaskan oleh para ulama, ini menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Fatimah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari, ya, tidak menyalahkan suaminya, tidak menyalahkan Ali. Kenapa istrinya, ya, sampai bekerja mengerjakan itu semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegur Ali. Ya, ini menunjukkan, ya, ini menunjukkan karena ini sudah menjadi urf ketika itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara dalilnya yaitu kisah Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, ya. Asma ini beliau merupakan istri dari Az-Zubair, ya. Beliau menceritakan, tazawwajani Az-Zubairu wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin wala syai'in ghairu farasih. Zubair, kata Asma, ketika menikahiku, dia tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta, tidak memiliki budak, ya. Yang dia miliki hanya kuda. Qalat, kemudian beliau menceritakan, fakuntu a'lifu farasahu. Aku yang memberi makan kudanya. Ya. Aku yang menggembalakan kudanya. Ya. Dan aku yang memberinya minum, memberinya makan, kata Asma. Ya. Dan aku juga yang menyiapkan makanan di rumah. Ya, yang mengadonkan roti. Sebenarnya walam akun uhsinu ukhbiz. Padahal aku sebenarnya tidak bisa, tidak terbiasa, tidak mampu untuk membuat roti. Ya, wa kana yukhbizu li jaratu minal ansar. Biasa yang membuatkan roti untukku, kata Asma, itu tetangga-tetanggaku dari Ansar. Wa kunna niswata sidqin. Ya, mereka adalah perempuan-perempuan yang jujur, ya. Qalat, kemudian Asma menceritakan, wa kuntu anqulun nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si.
wa hiya ala thulutsai farsakh. Lihat di sini Asma masih melanjutkan ceritanya, aku yang membantu Zubair, ya. Ketika ingin sampai ke kebun, ke ladangnya pun aku ikut, ya. Zubair pernah diberikan sebidang tanah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Aku yang membawa, ya, bijian-bijian yang mau ditanam, itu aku letakkan di atas kepalaku, kata Asma, ya. Faji'tu yauman, suatu hari ketika aku sedang bekerja, ya, meletakkan bijian-bijian atau yang akan ditanam di kebunnya Zubair, aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun min ashabihi, dan ketika itu ada beberapa orang sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilku, kata Asma, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ikh, ya. Kemudian kata Asma, fastahyaitu araftu ghairatahu, aku malu, ya, aku malu dan aku tahu bagaimana gairahnya Nabi, ya, kecemburuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Intinya, ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan Zubair ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Asma, ya, membawa, ya, ikut bekerja ke ladang bersama Zubair, ya, dan ketika itu Asma bersama suaminya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengalahkan Zubair, tidak mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Az-Zubair ini perbuatan zalim, tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang dilihatnya, ya, apa yang dilihatnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya, ya, selagi bekerja membantu suami, ya, menolong suami tersebut merupakan urf, sesuai dengan urf dan adat suatu tempat, maka itu tidak masalah. Bahkan para ulama mengatakan wajib bagi seorang istri untuk membantu suaminya, dan banyak lagi dalil-dalil yang lain, ya, banyak lagi dalil-dalil yang lain. Kemudian hak suami berikutnya, tamkinuz zauji minal istimta', ya, seorang istri harus melayani suaminya, ya, memberikan melayani kebutuhan biologis suaminya, ya. Ini juga diantara hak yang wajib untuk ditunaikan oleh seorang istri, dan ini merupakan kesepakatan para ulama, ya. Ini merupakan kesepakatan para ulama selagi tidak ada udzur syar'i, ya, seperti sakit, ya. Kalau istri sakit, ya, kemudian suaminya ingin berhubungan, maka ketika itu dia berhak untuk menolak karena ada udzur syar'i, ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami mengajak istrinya, ya, ke kamar atau ke kasur, fa'abat, dia menolaknya tanpa ada uzur, fabata ghadbana 'alaiha, kemudian suaminya murka kepadanya, ya, la'anatha al-malaikatu hatta tusbih, maka malaikat Allah Subhanahu wa taala akan melaknatnya sampai pagi, ya, sampai pagi. Dalam riwayat lain, walladzi nafsi biyadihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha, ya. Tidaklah seorang suami memanggil istrinya, mengajak istrinya untuk melakukan hubungan badan, dan istrinya menolak, illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaihi hatta yarda 'anha, kecuali, ya, apa yang ada di langit, ya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ada yang langit akan murka kepadanya sampai suaminya ridha kepadanya. Kemudian ma'asyiral ummahat wal akhawat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak suami yang berikutnya, yang keempat, seorang istri harus minta izin kepada suaminya, ya. Seorang istri harus minta izin kepada suaminya, ya.
seorang istri wajib minta izin dalam 3 hal. Yang pertama, ya, seorang istri ketika ingin keluar rumah, maka dia wajib untuk meminta izin kepada suaminya. Tidak boleh seorang istri meninggalkan rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ini merupakan kesepakatan para ulama, ya. Ini merupakan kesepakatan para ulama. Dalilnya adalah, di antara dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dzana nisa'ukum bil-laili ilal masjid fa'dzanu lahun." Apabila istri-istri kalian meminta izin kepada kalian di malam hari untuk ke masjid, fa'dzanu lahunna, maka berikan izin kepada mereka. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ya, karena di sini hadisnya itu ditujukan kepada suami untuk memberikan izin apabila istrinya ingin pergi ke masjid. Ya, berarti tidak boleh seorang istri keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Ya. Di antara dalilnya juga hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwasanya beliau radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ata'dzanu li an atiya abawai." Ya. Ini di kisah if, ya, hadithul if, ketika orang-orang munafikin menyebarkan, ya, tuduhan yang tidak benar kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kemudian beliau sakit, ya, cerita yang sangat panjang. Di hadis tersebut Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ata'dzanu li an atiya abawai?" Apakah engkau izinkan aku wahai Rasulullah untuk mengunjungi orang tuaku? Ya, hadis ini menjelaskan bahwasanya istri tidak boleh pergi, bahkan tidak boleh keluar rumahnya untuk pergi ke tempat orang tua kandungnya kecuali dengan izin suaminya. Bagaimana kalau dia pergi ke mall, pergi ke pasar, ke tempat temannya, ya, tentu ini lebih harus lagi untuk meminta izin. Kalaulah untuk pergi ke rumah orang tua kandung sendiri, harus minta izin suaminya, tentu kepada yang lainnya, ya, tentu juga harus minta izin. Kemudian yang kedua, kapan seorang istri juga harus minta izin kepada suaminya, yaitu ketika dia ingin mengundang atau memasukkan seseorang ke rumah suaminya. Ya. Maka ini juga dia harus minta izin kepada suaminya. Tidak boleh seorang istri, ya, membawa seseorang ke rumahnya, ya, kecuali dengan izin suaminya. Ya, kecuali dengan izin suaminya. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala berkata, "La yajuzu laha an ta'dzana fi baitihi illa bi idnih." Tidak boleh bagi suami untuk mengizinkan orang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ya. Ini umum. Ya. Apakah itu perempuan, ya, atau laki-laki yang mahramnya, maka ini semuanya masuk ke dalam larangan. Ya, tidak boleh siapapun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan ridha dan izin suaminya. Al-Aini rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Umdatul Qari berkata, "La ta'dhanul mar'atu fi baiti zawjiha la li rajulin wala limra'atin yakrahuha zawjuha li'anna dhalika yujibu su'adh dhann wa yab'athu 'ala al-ghairati allati hiya sababul qati'ah." Tidak boleh seorang istri untuk mengizinkan seseorang di rumah suaminya, artinya masuk ke dalam rumah suaminya, la li rajulin, baik itu laki-laki, wala limra'atin, maupun perempuan, yaqra'uha zawjuha, yang tidak diizinkan oleh suaminya, li'anna dzalika yujibu su'adh, karena itu bisa menjadikan suaminya berprasangka buruk, ya, dan ini juga bisa menyebabkan rusaknya rumah tangga. Ya. Ini yang kedua. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahid illa bi idnihi wa la ta'dhana fi baitihi
illa biiznih. Tidaklah boleh seorang istri untuk berpuasa dan suaminya ada di sisinya kecuali dengan ridha dan izin suaminya. Wala ta'zan, dan tidak boleh bagi dia untuk mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ya. Kemudian yang ketiga, seorang istri ketika dia ingin berpuasa, puasa sunnah atau puasa wajib, ya, puasa qadha atau puasa nazar berurutan, ya, setiap hari dia ingin lakukan setiap hari seminggu penuh misalnya, maka tidak boleh bagi dia untuk melakukan ini kecuali dengan izin suaminya. Ya, seorang perempuan, seorang istri tidak boleh berpuasa, yaitu puasa sunnah atau puasa wajib yang ingin dilakukan di setiap hari, ya, seminggu penuh misalnya puasa qadha atau puasa nazar, maka ini tidak boleh dilakukannya kecuali dengan izin suaminya. Ya, tidak boleh dilakukannya kecuali dengan izin suaminya. Dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnih." Tidak halal, tidak boleh bagi seorang istri untuk berpuasa, ya, untuk berpuasa wa zawjuha syahidun illa biidnih, dan istrinya sementara suaminya ada di sisinya kecuali dengan izin dan ridha suaminya. Ya. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat, seorang istri ketika dia ingin bersedekah dengan harta suaminya, maka dia wajib untuk meminta izin kepada suaminya. Ya. Maka wajib dia minta izin kepada suaminya. Tidak boleh seorang perempuan, seorang istri untuk bersedekah dari harta suaminya tanpa izin suaminya, ya, tanpa izin suaminya. Berarti kebalikannya, apabila harta tersebut merupakan hartanya, maka boleh, tidak perlu dia untuk minta izin kepada suaminya. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Ya. Dalilnya adalah, ya, hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha yang menjelaskan bahwasanya istri ketika dia ingin bersedekah dari hartanya tidak perlu izin suaminya. Ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dalam hadis kisah Barirah, ya, budak Aisyah radhiyallahu taala anha Barirah, ya. Ketika Barirah ini mukatabah, ya, 9 uqiyah di selama 9 tahun. Setiap 1 tahun Barirah ini harus membayar 1 uqiyah, ya. Kemudian Barirah minta bantu kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha untuk membantu melunasi agar dia merdeka, ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, insyaallah ahluki anna a'uddaha lahum uddatan wahidatan wa utiqaki, ya. Kalau majikanmu mau, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku akan bayar sekaligus dan engkau merdeka, tapi walaknya kepadaku, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha pun menebus Barirah dari majikannya, ya. Kemudian disampaikan itu kepada majikannya, tapi majikannya tidak mau. Majikannya tetap maunya walaknya kepada mereka, ya, kepada mereka. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini syarat-syarat yang tidak benar, ya, tetap walaknya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ya. Yang menjadi syahid di sini, ma'asyiral ummahat wal akhawat, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui Aisyah radhiyallahu taala anha memerdekakan Barirah dengan uangnya sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegur Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini artinya apa? Ini artinya bahwasanya seorang istri ketika dia ingin beramal, ingin bersedekah, berinfak dengan hartanya, maka dia tidak perlu izin kepada suaminya, ya. Akan tetapi ketika dia ingin bersedekah dengan harta suaminya, maka dia wajib untuk minta izin, ya. Maka wajib bagi dia untuk minta
minta izin, ya, kecuali dalam hal yang tidak dianggap masalah oleh suaminya, ya. Istri mengeluarkan 1.000 rupiah, 1 real, 2 real, 3 real, 5 real mungkin tidak jadi masalah oleh suaminya, maka ini tidak masalah, ya. Maka ini boleh. Tapi yang dalam jumlah yang besar, ya, dan ini bukan merupakan sebuah kebiasaan, ya, seorang istri akan diizinkan mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar, uang suaminya, maka ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh seorang istri bersedekah dengan jumlah yang besar, ya, tanpa izin suaminya apabila itu harta suaminya. Ini merupakan juga kesepakatan para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian ma'asyiral ummahat, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu Isya sudah masuk, ya. Mungkin kita ringkaskan berikutnya hak-hak suami, ya, hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya, ya. Kita ringkas saja. Yang pertama, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, ya. Ini hak yang pertama. Yang wajib memberikan nafkah adalah suami, meskipun istrinya kaya, meskipun istrinya memiliki harta yang banyak, tapi istri tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada suaminya atau memberikan nafkah kepada anak-anaknya, ya. Kemudian nafkah apa saja yang wajib dipenuhi oleh suaminya, ya. Yang pertama, ya, memberikan nafkah berupa makanan, minuman, dan pakaian. Maka ini wajib. Seorang suami wajib menyediakan makanan, menyediakan minuman, dan memberikan pakaian kepada istrinya. Kemudian nafkah apa saja? Kemudian yang berikutnya adalah nafkah tempat tinggal. Seorang suami ketika dia menikahi istrinya, maka wajib dia menyiapkan tempat tinggal untuk istrinya. Apakah itu tempat tinggal yang sudah dimilikinya, dibelinya dengan uangnya, atau disewa, ya. Tidak ada harus rumah itu adalah rumah udah menjadi hak milik suaminya, enggak. Yang penting tempat tinggal yang layak, yang bisa ditinggali dengan nyaman oleh istri dan anak-anak mereka di kemudian hari. Dan ini hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga, ketika seorang suami mampu, ya, ini dijelaskan oleh para ulama, ketika seorang suami mampu untuk menyewa pembantu, maka dia wajib untuk menyewa pembantu untuk memudahkan pekerjaan istrinya, ya. Kapan? Ketika suami mampu. Ya, ini dijelaskan oleh para ulama, tajibu ujratul khadimi ala zaujil musir li zaujatin yukhdamu mithluha. Ya, ketika suami mampu. Tapi kalau tidak mampu tidak wajib, ya. Kemudian hak istri yang kedua, husnul isyrah. Suami harus memperlakukan istrinya dengan baik, ya. Suami harus bergaul dengan istrinya dengan baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah istri-istri kalian dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk istrinya, untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian terhadap istri dan keluarganya. Ya, ini hak istri yang kedua. Ya. Ini hak istri yang kedua. Ya, seorang suami wajib untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa, fa innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'lah, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj, fastausu bin nisa." Hendaklah kalian saling berpesan, memberikan wasiat tentang istri, tentang perempuan,
Karena sesungguhnya perempuan diciptaan dari tulang rusuk, dan tulang yang paling bengkok itu adalah tulang rusuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Apabila engkau ingin luruskan itu tulang, maka bisa-bisa engkau akan patahkan tulang tersebut. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau engkau tinggalkan, dia akan selalu bengkok. Fastausu bin nisa, maka berlemah lembutlah atau selalulah berwasiat kebaikan terhadap perempuan. Ya, maknanya apa? Di sini menunjukkan bahwasanya suami harus memperlakukan istrinya dengan cara yang baik, ya. Dengan kasar juga tidak tepat, tapi tanpa diberikan pendidikan, bimbingan, arahan juga tidak benar, ya. Maka tidak benar. Kemudian hak istri yang berikutnya, yaitu istri, apabila seorang suami memiliki istri lebih dari satu, maka seorang suami wajib untuk adil di antara istri-istrinya, ya. Yang pertama, adil dalam memberikan tempat tinggal. Kalau yang satu diberikan tempat tinggal, yang lain juga harus diberikan tempat tinggal, ya. Dan ketika istri tidak mendapatkan ini, maka istri boleh untuk meminta, bahkan bisa memperkarakan suami ke mahkamah, ya. Hak-hak yang istri ini, yang menjadi hak istri ketika dia dapatkan dari suaminya, dia bisa meminta kepada suaminya. Ketika dia tidak mendapatkan dari suaminya setelah dia minta, maka dia berhak untuk mengangkat perkara ini kepada mahkamah pengadilan, ya. Ini yang ketiga, seorang suami ketika dia memiliki istri lebih dari satu, maka dia wajib untuk berlaku adil. Yang pertama, adil dalam memberikan tempat tinggal, ya, dalam memberikan nafkah, ya, mencukupi kebutuhan istri-istrinya, ya. Kalau dia tidak mampu, berarti dia akan menanggung akibatnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ringkas saja, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, dia adil dalam memberikan kepada seluruh istrinya, itu adil dalam memberikan nafkah atau memberikan pakaian. Ya, ini juga dia harus berlaku adil, ya. Mengatur keuangan, ya, memberikan hak yang sama, ya, kepada setiap istrinya. Kemudian bagaimana halnya dengan masalah cinta, ya? Maka ini dijelaskan para ulama, ini tidak wajib bagi suaminya. Apakah dia harus sama, bisa membagi rata cintanya, istri pertama, istri kedua, ketiga, sama-sama dia, ya, sayangnya dan cintanya harus sama? Maka ini dijelaskan para ulama, ini tidak wajib, karena ini di luar dari batas kemampuan seorang suami, ya, batas kemampuan seorang suami. Kemudian yang berikutnya, hak istri yang wajib dijaga atau ditunaikan oleh suami, dan ini sebenarnya menjadi hak masing-masing, juga menjadi kewajiban seorang istri, yaitu tidak boleh untuk menyebarkan rahasia suami istri. Ya, ini perlu diperhatikan para ummahat, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menceritakan kehidupan rumah tangga atau rahasia-rahasia yang menjadi rahasia antara suami istri. Ya, haram hukumnya bagi suami atau bagi istri untuk menyebarkan rahasia-rahasia suami istri, ya. Menceritakan, ya, bagaimana rahasia dia ketika berada di kamar misalnya, ya, ketika dia melakukan hubungan antara suami istri, maka ini haram. Dijelaskan para ulama, ini adalah haram, ya, bagi setiap pasangan untuk menceritakannya kepada siapapun, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling buruk, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala tempatnya pada hari kiamat adalah laki-laki, ya, yang mempunyai rahasia kepada istrinya, demikian juga istrinya kemudian mereka menyebarkan rahasia tersebut, ya. Seorang laki-laki yang ketika dia melakukan hubungan dengan istrinya, demikian juga istrinya kemudian di pagi hari dia
menceritakan seperti ini dan seperti itu, ya. Ini merupakan perbuatan yang haram, ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah orang-orang yang paling buruk, ya, tempatnya, kedudukannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Asma bintu Yazid, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan bahwasanya beliau suatu hari berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu juga ada laki-laki dan perempuan-perempuan yang lain juga ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Mungkin ada suami yang menceritakan apa yang dia lakukan bersama istrinya, dan mungkin juga barangkali ada seorang istri juga memberitahukan apa yang dia lakukan bersama suaminya, kata Nabi. Fa'arammal qaum. Kemudian orang-orang kaum, ya, orang-orang yang ketika itu berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, ya, terdiam. Faqultu, ya, kemudian kata Asma, faqultu i wallahi ya Rasulullah, ya, iya wahai Rasulullah, itu terjadi. Innahunna la yaqulna wa innahum la yaf'alun. Benar, sebagian mereka ada yang melakukan itu, dan sebagian laki-laki juga seperti itu. Qala fala taf'alu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian lakukan hal demikian. Fa innama mathalu dzalika mathalu syaitani laqiya syaitanatan fi tariqin faghashiyaha wan nasu yanzurun. Karena sesungguhnya perbuatan tersebut itu seperti perbuatan syaitan ketika dia bertemu dengan syaitanah, ya, di jalan, kemudian mereka melakukan hubungan dan orang-orang melihat kepada mereka, ya. Bisa kita lihat, ya, hadis ini merupakan perbuatan yang sangat tercela, ya, yang sangat tercela. Masyaallah ummahat, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin ini, ya, sebagian daripada hak istri atau hak suami, yang mudah-mudahan bisa menjadi menambah ilmu kita dalam mengarungi kehidupan rumah tangga kita. Mudah-mudahan dengan mengetahui hak setiap masing-masing, baik itu suami maupun istri, ya, ini bisa menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita. Mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada keluarga kita, memberikan kita anak-anak yang saleh, ya, atau anak-anak yang salehah yang bisa kelak memberikan syafaat bagi kita, atau yang bisa kelak menyelamatkan kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, bisa kita amalkan, ya. Wassallallahu, kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.